Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Habsy Al-Fakir Channel kembali ke hadapan Anda untuk berbagi seputar kisah dan info Islami. Semoga bisa menemani aktivitas Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsy Al-Fakir Channel. Di era yang serba instan kini, semua hal cenderung dikerjakan secara cepat, saling berlomba dalam menyelesaikan setiap urusan. Akibatnya, urusan ibadah jadi korbannya. Sholat bukan lagi hal yang utama kalau bisa dikerjakan setelah semua urusan selesai. Saat menunaikannya pun dilakukan dengan terburu-buru, tak jarang juga sambil memikirkan urusan dunia, sekedar menggugurkan tanggung jawab. Akhirnya, hal-hal krusial dalam sholat dilupakan. Jika sahabat muslimin termasuk orang-orang seperti ini, bisa jadi sahabat muslimin pencuri dalam sholat. Siapakah mereka yang kerap mencuri dalam sholat dan mengapa disebut demikian? Istilah mencuri dalam sholat merujuk pada sabda Rasulullah SAW. Sejahat-jahatnya pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabatnya bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat?" Rasulullah menjawab, "Dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya." Dari hadis ini, Rasulullah menegaskan bahwa mencuri dalam sholat lebih buruk dibandingkan mencuri harta. Dalam dalil lain, Rasulullah melarang menunaikan sholat dengan terburu-buru. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melarangku bersujud dengan cepat, seperti halnya ayam yang mematuk makanan, menoleh-noleh seperti musang, dan duduk seperti kera. Tak hanya sebagai larangan, mereka yang menunaikan sholat dengan tergesa-gesa akan meninggal dalam keadaan bukan sebagai muslim. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Kamu melihat orang ini, jika dia mati, maka matinya tidak termasuk mengikuti agama Muhammad SAW. Dia menyambar sholatnya seperti burung elang menyambar daging. Agar tidak menjadi salah satu pencuri dalam sholat, maka hendaknya kita memenuhi rukun-rukun sholat. Rukun sholat dalam kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim Ibnu Sumair Al-Hadrami terdiri dari 17 poin. Dalam hal ini, ruku dan sujud mempunyai perhatian lebih. Ruku dan sujud yang tidak sempurna akan membuat sholat menjadi tidak sah. Lantas, ruku dan sujud yang seperti apa yang disebut sempurna? Pada suatu kisah, diceritakan bagaimana sahabat diminta mengulang sholatnya oleh Rasulullah SAW akibat tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Diriwayatkan ada seorang lelaki yang masuk ke dalam masjid saat Rasulullah sedang duduk. Lalu ia menunaikan sholat hingga selesai dan memberi salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menjawab, "Ulangi sholatmu, karena sesungguhnya kamu belum sholat." Lantas lelaki tersebut mengulangi sholatnya. Setelah itu ia datang kepada Rasul dan dijawab dengan jawaban yang sama, "Ulangi sholatmu, karena kamu belum sholat." Kemudian lelaki tersebut mengulangi sholatnya hingga 3 kali, dan sebanyak 3 kali juga Rasulullah mengulangi perkataannya. Pada sholat yang terakhir, si lelaki berkata bahwa sholat yang tadi ialah sholat terbaiknya. Ia tak tahu alasan apa yang membuat Rasulullah mengatakan ibadahnya tidak sempurna. Jika kamu berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah. Lalu bacalah ayat yang mudah dari Al-Quran. Kemudian rukulah hingga benar-benar tumaknina atau tenang dalam ruku. Lalu bangkitlah dari ruku hingga kamu berdiri tegak lurus. Kemudian sujudlah sampai engkau tumaknina dalam sujud. Lalu angkat kepalamu untuk duduk hingga tumaknina dalam keadaan dudukmu. Kemudian lakukanlah semua itu di seluruh sholat rakaatmu.
Dari riwayat ini, Rasulullah menekankan untuk melakukan ruku dan sujud dengan tenang. Rasulullah memerintahkan untuk melakukan ruku dan sujud yang disempurnakan dengan tumak nina. Kemudian, rukulah dan tumak ninahlah ketika ruku. Perintah ini sama halnya dengan perintah untuk menunaikan tumak nina ketika sujud dan setelah sujud. Sementara itu, tumak nina adalah diam beberapa saat sesudah gerakan sebelumnya. Sekira-kira semua anggota badan tetap tidak bergerak dengan kadar waktu lamanya membaca bacaan tasbih. Sungguh, perihal tumak nina menjadi hal yang harusnya jadi perhatian bagi kita semua. Selain karena anjuran dari Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, solat menjadi ibadah pertama yang dihisab saat hari perhitungan. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.